Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan, Mazmur 116 ayat 16 sampai 19. Ya Tuhan, aku hamba-Mu. Aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Tema kita meneladani kehidupan ibu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang ibu memainkan peranan yang sangat penting di dalam keluarganya. Sebagai seorang istri, ia harus menjadi seorang penolong yang baik bagi suaminya. Sebagai seorang ibu, ia harus mengurus dan mendidik anak-anak dengan benar supaya taat kepada Tuhan. Para ibu harus menyadari tanggung jawabnya dengan baik sehingga ia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik pula. Ia harus dapat mengatur waktu untuk suami dan juga untuk anak-anaknya sehingga rumah tangganya tidak terabaikan. Pada dasarnya tugas seorang ibu mencakup memelihara anak, mendidik serta mengasuh anak. Ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan seorang ibu. Dalam Titus 2 ayat 3-5 berkata, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Keinginan Tuhan bagi seorang ibu adalah supaya perhatian dan pengabdiannya difokuskan kepada keluarganya. Peranan seorang ibu tidak hanya sebatas mendidik anak-anaknya, tapi juga mempersiapkan mereka menjadi orang tua yang baik kelak bagi anak-anak mereka dan mempersiapkan anak-anak perempuannya supaya kelak bisa menjadi istri yang dibanggakan oleh suaminya. Kegagalan seorang ibu di dalam membina rumah tangga berdampak buruk bagi kehidupan keluarga. Tapi seorang ibu yang dapat mengatur rumah tangganya dengan baik akan membuat keluarganya menjadi kokoh dan kuat. Ibulah yang berperan sebagai perekat atau sebagai penyatu di dalam keluarga, sedangkan ayah sebagai kekuatan keluarga. Para ibu memiliki peranan yang penting dalam kehidupan anak-anak mereka. Peranan ibu tidak hanya saat mengandung dan memberi makan serta memperhatikan anak-anak pada masa bayi saja, tapi tetap berkelanjutan sampai anak-anak mencapai usia remaja, pemuda, bahkan ketika mereka sudah dewasa. Sekalipun cara menunjukkan perannya sebagai seorang ibu berubah dan berkembang sesuai usia anak, namun masalah kasih, perhatian, perawatan, dan dorongan yang diberikannya tetaplah sama. Saudara-saudaraku, dari pemazmur kita belajar bagaimana pemazmur mengakui akan besarnya kasih setia pertolongan Tuhan dalam kehidupannya.
Begitu besar, begitu banyaknya pertolongan Tuhan dalam kehidupan pemazmur, sehingga pemazmur mengakui akan kebaikan Tuhan itu. Oleh karena itu pemazmur juga sadar dengan apakah dia bisa membalas semua kebaikan Tuhan itu. Tentu tidaklah bisa selain hanya bersyukur. Saudara-saudaraku, pemazmur membalas kebaikan Tuhan dengan mensyukuri apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidupnya. Bersyukur dengan mengangkat piala keselamatannya, bahwa apa yang diperbuat oleh Tuhan itulah yang disaksikan pemazmur. Sebagai orang beriman yang memiliki dasar iman kepada Tuhan pemelihara kehidupannya, yang telah mendengarkan segala seru doanya, Tuhan yang peduli, yang benar-benar memelihara kehidupannya. Itulah yang dikagumi oleh pemazmur dengan mengangkat piala keselamatannya, menyerukan bagaimana Tuhan itu baiknya. Dan kita melihat bagaimana pemazmur mempersembahkan korban syukur. Dari korban syukur ini dipersembahkannya lah yang utama adalah dirinya sendiri, memberikan dirinya menjadi hamba yang selalu tunduk dan taat kepada Tuhan, sebagaimana ibunya menjadi hamba kepada Tuhan, yang menghambakan kehidupannya juga kepada Tuhan. Inilah yang diteladani oleh pemazmur sebagai anak. Dan berikutnya kita melihat bagaimana persembahan yang disampaikan oleh pemazmur di rumah Tuhan. Dengan mengasihi Tuhan, kita juga akan mengasihi rumah Tuhan. Di sanalah kita memperlihatkan ucapan syukur kita itu dengan ikut serta melayani Tuhan dengan penuh syukur, mengembangkan segala talenta pelayanan kita kepada Tuhan. Itulah ucapan syukur kita. Sebagaimana pemazmur melihat ibunya yang melayani Tuhan, yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, demikianlah teladan yang diikuti oleh pemazmur sendiri dari seorang ibunya. Saudara-saudaraku, pemazmur juga menyerukan nama Tuhan tak henti-hentinya. Mensyukuri pemberian Tuhan adalah juga sifat dari seorang yang telah mengalami kebaikan Tuhan. Hidup yang tidak pernah putus hubungan dengan Tuhan melalui ibadah, doa, puji-pujian, persekutuan dengan teman seiman. Itulah yang diserukan oleh pemazmur, supaya dia mengalami persekutuan dengan Tuhan, mendapatkan penyertaan, pertolongan, hikmat, kekuatan, dan berkat dari Tuhan. Ini jelas diakui oleh pemazmur, dan itu semua tidak lepas dari peranan ibunya yang telah mewariskan, telah memberikan model kehidupan yang takut akan Tuhan, model kehidupan yang suka melayani Tuhan. Saudara-saudaraku, kita mengenal seorang wanita yang bernama Susanna Wesley, seorang ibu dengan 17 anak. Suaminya seorang pendeta ataupun gembala di sebuah gereja kecil. Ibu hebat ini mengurus 17 anak dan masih sempat untuk berdoa selama 1 jam setiap hari. Dia mendoakan semua anak-anaknya. Dia mengajarkan kedisiplinan kepada anak-anaknya dengan membaca Alkitab setiap hari. Tidak heran, akhirnya dunia mengenal tokoh reformasi besar yang bernama Charles Wesley dan John Wesley, tokoh pendiri gereja Metodis. Nama besar tokoh reformasi ini tidak lepas dari peranan seorang ibu saleh yang bernama Susanna Wesley. Saudara-saudaraku, saat ini sebagai wanita, sebagai ibu, marilah kita hidup saleh serta menjadi teladan
yang baik untuk anak-anak kita, yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadilah teladan dalam berdoa, hidup dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, pergumulan hidup kita. Tetap rajin dalam pekerjaan sehari-hari maupun dalam ibadah-ibadah kepada Tuhan, bahkan mengambil bagian dalam pelayanan kepada Tuhan. Sebagai apapun kita, dengan talenta dan potensi apapun, mari persembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Agar inilah yang menjadi pesan indah untuk anak-anak kita, di mana kita memperlihatkan hidup yang takut akan Tuhan, yang menghamba, yang melayani, yang memberikan hidup kita dipakai oleh Tuhan. Biarlah anak-anak kita meneladani hidup kita sebagai ibunya yang takut akan Tuhan. Saudara-saudaraku, demikian firman Tuhan ini. Kita melihat bagaimana kita dipakai oleh Tuhan. Dan kita juga melihat bagaimana peranan ibu yang takut akan Tuhan akan melahirkan generasi yang tangguh, yang hidup mengandalkan Tuhan di setiap kehidupannya. Demikian firman Tuhan, mari berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami sudah dilawat oleh firman-Mu yang memperlengkapi kami terus menjadi seorang ibu yang takut akan Tuhan, yang dapat mewariskan, memberikan teladan kepada anak-anak kami, agar anak-anak kami juga hidup takut akan Tuhan. Demi nama Yesus, amin. Salam saudara-saudaraku, kiranya firman Tuhan menguatkan. Tuhan Yesus memberkati.